Baik anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah kita semua sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kita kembali ketemu lagi setelah minggu kemarin kita juga belajar tentang KKA. Nah, anak-anak semuanya ya, tolong perhatikan baik-baik dalam nanti Bapak menyampaikan materinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial seperti Gemini, ChatGPT maupun Google dalam mengartikan sesuatu makna. Jadi nanti tugas kalian akan mencari makna ya. Nah, anak-anakku semuanya, apakah di kelas kita hari ini sudah bersih belum? Nah, apa ciri kelas kita bersih? Tidak ada sampah. Coba perlihatkan baik-baik di sekitar sekolah kelas kita ini ada sampah enggak? Ada. Berarti kalau ada sampah, kelas kita udah bersih belum? Belum. Apa yang harus kita lakukan ketika kelas kita belum bersih? Membersihkannya dengan cara kita bekerja sama. Nah, anak-anakku semuanya, kita hari ini akan mendengarkan salah satu teman kalian dalam menceritakan tentang sekolah yang ke depan membacakan tentang sekolah yang bersih dan menyehatkan. Di sebuah sekolah ada sebuah kelas yang selalu tampak bersih dan rapi. Kelas ini adalah contoh bagaimana kerjasama dan kesadaran akan kebersihan bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, siswa-siswi kelas ini selalu melakukan piket. Ada yang bertugas menyapu dan mengepel lantai, membersihkan meja dan kursi, serta merapikan buku-buku di rak. Mereka melakukannya dengan penuh semangat, bahkan sambil bernyanyi atau bercanda. Selain kegiatan rutin, mereka juga punya aturan tidak tertulis untuk menjaga kebersihan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, selalu membersihkan sisa makanan setelah makan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Berkat usaha mereka, kelas ini selalu terlihat bersih dan segar. Siswa-siswi pun merasa lebih nyaman dan belajar di sana. Mereka lebih fokus, lebih semangat, dan prestasi mereka belajar pun meningkat. Baik anak-anak, terdengar gak suaranya? Terdengar? Oke, kalau terdengar berarti Bapak mau nanya sama kalian. Dalam cerita tersebut, bagaimana suatu kelas menjadi bersih dengan cara apa? Satu, piket kelas. Kan ada masalahnya nih. Masalahnya itu kelasnya tidak bersih. Biar bersih, yang pertama lakukan piket kelas. Selanjutnya apa? Membersihkan kelas, menyapu dan mengepel lantai. Bila ada di dalam kelas buku-buku yang berserakan, apa yang dilakukan tadi? Dibereskan apa dirapikan? Nah, merapikannya. Nah, ternyata anak-anakku semuanya, kelas yang bersih, kelas yang sehat itu berdampak terhadap proses dan hasil belajar kalian. Bapak mau nanya sama kalian, ketika kalian belajar dengan kelas yang berantakan, dengan kelas yang kotor, apa yang kalian rasakan? Tidak nyaman. Berpengaruh nggak sama hasil belajar kalian? Sangat berpengaruh. Kalau kelas kita bersih, sehat, tentu akan berdampak positif terhadap pembelajaran, proses belajar kalian. Nah, sekarang Bapak membagi kelompok ya. Bapak akan menyuruh kalian mengerjakan tugas. Tugas ini sederhana, tapi mudah-mudahan menyenangkan. Karena
di abad yang modern ini segala sesuatu sekarang ini menggunakan teknologi ya, teknologi canggih, apalagi sekarang ada kecerdasan artifisial atau yang sering kita sebut dengan apa? Ada AI. Kalau bahasa Sunda mah AI ya, AI. Jadi AI. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kecerdasan menggunakan kecerdasan artifisial dalam menyelesaikan tugas-tugas kita ya. Nah, anak-anak, silakan Bapak tentukan kelompok Rasya dan Abdul. Nah, itu adalah menggunakan ChatGPT. Nah, Kinara sama Jahra sama satunya lagi ya, Daskia menggunakan Google. Nah, kelompok satunya lagi Elgio, Daviro sama Afnan itu akan menggunakan Gemini. Sering menggunakan laptop atau handphone? Oke, baik, perhatikan kata apa yang akan kalian cari ya. Nanti presentasikan apakah sama artinya setiap AI ini atau berbeda. Nah, silakan buka, cari kata. Nah, cari kata karya wisata. Tuliskan. Cari kata karya wisata. Kamu cari di Gemini, ini di ChatGPT, ini di Google. Apa arti karya wisata? Satu orang menulis, nanti satu orang mempresentasikan. So, ya, silakan dicari apa arti karya wisata. Kita akan melihat bagaimana AI, kecerdasan artifisial ini menangkap sensor. Apakah sama hasilnya atau berbeda-beda? Silakan. Udah ditulis, silakan. Apa arti karya wisata? Disingkat aja, jangan yang panjang. Sampai titik, betul. Nah, iya, sok. Kasih waktu ya. Sampai titik, tidak perlu panjang. Itu karya wisata. Nih, sekarang Google aja menggunakan pendekatan AI ya. Kalau dulu nggak ada seperti ini, langsung masuk ke web-web tertentu. Tapi sekarang Google mampu menggunakan sensor AI-nya untuk mencari, mengumpulkan data terhadap makna-makna dan banyak sekali pilihan ya. Yang sudah acungkan tangan, nanti kita ini ya. Ya, bagus. Dan tulisnya ya. Ya, siap. Udah selesai. Oke, Kinara udah selesai. Ya, Elvio ya, sama teman-temannya udah selesai belum? Udah kalau Elvio?
Belum? Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kalian coba cari di Google, di ChatGPT maupun di Gemini, yaitu apa arti dari hutan lindung. Arti hutan lindung itu apa? Nah, definisinya ada ya, pengertiannya aja. Hutan lindung. Nah, ini sedang merespon. Gemini merespon, ChatGPT juga langsung merespon, dan Google juga langsung merespon. Ya. Udah? Oke. Kalau Bapak lihat ChatGPT lebih singkat dalam merespon pengertiannya. Gemini juga sama, lebih singkat. Kalau di Google itu kayaknya Google AI itu lebih panjang ya. Kalau Bapak perhatikan kelompok Kinara ya. Nah, udah? Oh. Kalau udah, nanti 3 orang yang akan mempresentasikan ke depan. Kelompok ini satu, kelompoknya Kinara satu, kelompoknya Elvio satu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya setiap definisi pengertian itu. Nah, udah siap kelompoknya Tasya? Ke depan ya. Elvio udah? Silakan yang membacakan ke depan di sini. Oh belum, kelompok Kinara silakan. Yang dua kelompok ke depan sambil menunggu kelompok Kinara. Sambil yang lain dengarkan ya, apa sih persamaan yang akan ditemukan dari 3 kelompok yang dibacakan Gemini, ChatGPT, dan Google. Ya, nanti kita lihat. Udah? Silakan ke depan. Ya. Dari kelompok, silakan ke depan. Dari kelompok ChatGPT dulu. Apa arti dari karya wisata? Arti karya wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga ke suatu tempat dengan tujuan pendidikan, pengalaman, dan rekreasi. Oke, selanjutnya kelompoknya Kinara, Jara. Apa itu karya wisata? Karya wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan belajar atau menambah pengetahuan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu di luar lingkungan sekolah atau tempat biasa. Selanjutnya dari kelompok Gemini. Karya wisata adalah kegiatan belajar di luar kelas yang mengunjungi suatu tempat atau objek yang memiliki nilai edukasi dan inspirasi. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir, apa arti hutan lindung? Ayo, kelompok Hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi. Oke. Zahra? Hutan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah atau lembaga konservasi dengan tujuan utama menjaga fungsi ekologis hutan tersebut seperti menjaga tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
Oke, selanjutnya Gemini. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama untuk menjaga dan melindungi sistem penjaga kehidupan. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang, Bapak nanya ke 3 kelompok dari ChatGPT, Google AI, sama Gemini, dari pengertian tentang karya wisata, apa persamaannya? Adakah persamaannya? Apa persamaan pengertiannya, adakah? Ada ya. Karya wisata itu sama-sama melakukan perjalanan. Ya, ternyata meskipun Google AI panjang, ChatGPT simple, Gemini simple, ternyata kalimatnya berbeda, tapi akhirnya sama maknanya. Bagus, luar biasa. Selanjutnya, hutan lindung. Nah, dari pengertian hutan lindung itu apa persamaan maknanya dari ketiga AI ini? Apa? Hutan yang dilindungi. Ternyata ada kata kuncinya. Tiap kecerdasan artifisial ini mempunyai kata kunci yang sama, yaitu hutan yang dilindungi. Nah, baik anak-anak. Di pelajaran terakhir penutup ini Bapak mau nanya sama kalian, bagaimana belajar dengan menggunakan AI ini? Apakah lebih baik? Apakah lebih menyenangkan? Ya, alasannya apa? Karena gampang. Karena gampang, apalagi? Simple, apalagi? Lebih enak mana belajar pakai AI atau pakai buku? AI. Buku itu klasik ya. Dari zaman Bapak belum lahir semua orang juga belajar pakai buku. Sekarang di zaman modern kita belajar pakai teknologi yang di dalamnya ada AI. Berarti AI itu bermanfaat apa tidak? Sangat bermanfaat. Bagus ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih menyenangkan lagi, ya, lebih semangat lagi belajarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.